Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, memuja, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat dan banyaknya kebaikan. Kita memuji, menyanjung, mengagungkannya seraya memperhambakan diri kepadanya atas banyaknya anugerah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terus menerus kita memujinya, membesarkan, mengagungkannya untuk beribadah hanya kepadanya, sebab dia semata yang berhak untuk disembah. Dialah sang pemilik segalanya, penguasa segalanya, pengatur segalanya. Dia yang memberi nikmat siapapun, memberi rahmat siapapun, membedakan antara yang satu dengan yang lainnya dalam nikmat, dalam rahmat dan keutamaan. Dialah yang menganugerahkan kepada kita kesempatan berjumpa dengan Ramadan, apa yang Allah tidak beri kepada saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala telah wafatkan. Dia yang menginginkan kita berjumpa dengan Jumat pertama Ramadan ini, untuk agar supaya kita senantiasa semakin membesarkannya, memuliakannya, mengagungkannya dengan cara mewujudkan kesyukuran dan penghambaan hanya kepadanya. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang berlalu beberapa hari itu akan disusul dengan hari-hari selanjutnya yang kemudian berakhirlah Ramadan. Ramadan jamaah singkat dan sangat singkat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan singkatnya dengan mengingatkannya dalam lafaz ayyam ma'dudat, hanya hari-hari yang dihitung jari. Bukan sesuatu yang sangat lama, bukan sesuatu yang panjang, dia sesuatu yang sangat singkat untuk menyadarkan kita bukan perkara berat Ramadan, dan untuk memahamkan kepada kita guna memaksimalkan pencapaian dalam bulan Ramadan. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ibarat tempat mengumpul harta, tempat mengumpul kemuliaan, tempat mengumpul kenikmatan, tempat mengumpul kedudukan, tempat mengumpul
dikejar oleh manusia. Manusia menginginkan kenikmatan. Nikmat sebenarnya hanya akan diperoleh saat kita meraih Ramadan. Manusia mengejar kedudukan. Kedudukan yang sebenarnya hanyalah akan diperoleh saat kita dapatkan kedudukan di bulan Ramadan. Demikian ketinggian, kehebatan dan seluruhnya itu ada di bulan Ramadan. Karena itu pandailah berhitung kesempatan sampai hari keempat ini yang Allah beri kepada kita, berapa yang telah kita kumpul, berapa yang telah kita raih. Sebab semua orang pasti berpikir kalau dia kerja, berusaha, bersungguh-sungguh, berat kerjanya, maka cara berpikir orang berapa yang dia dapat. Kalau banyak, dia akan kerja maksimal. Kalau kurang, kalau orang berakal bukan orang gila, kalau orang hidup bukan orang mati. Harus berpikir dia, berapa sudah yang saya peroleh, apa yang saya sudah dapatkan di bulan Ramadan ini. Yang jadi masalah, sebahagian manusia justru tidak tahu apa yang dicari di bulan Ramadan. Sehingga bagaimana bisa ngumpul, yang dicari pun tidak tahu. Di sisi lain ada orang yang tahu apa yang dicari, tetapi tempat wadah untuk mengumpulnya kecil, sempit, sehingga walaupun dia berada di tempat penuh kebaikan, maka yang dia akan dapatkan hanya sesuai dengan wadah tempat yang dia miliki. Itu hati kita, jiwa kita, tempat terkumpulnya nilai takwa, tempat terkumpulnya ilmu, keikhlasan, kecintaan, pembesaran, pemuliaan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh ibadah targetnya adalah takwa, dan takwa hahuna di sini kata Nabi, di dalam hati. Kita jamaah, bagaimanapun banyaknya upaya takwa yang kita lakukan, kalau kita masuk di bulan Ramadan hanya dengan tempat segelas, jiwa yang hanya segelas, berapapun lamanya kita di dalam, hanya keluar membawa segelas, sebab memang tempatnya kecil. Kalau saya ember saja. Kita ke sungai jamaah, air melimpah, tetap yang sampai ke rumah hanya sesuai dengan kadar alat yang kita bawa, wadah yang kita bawa. Tidak mungkin sampai ke rumah kita berton-ton, berkubik-kubik, sementara kita hanya membawa cewek. Tetapi yang sampai ke rumah hanya air secek saja. Seperti itulah kondisi banyak kita. Keluar di bulan kehebatan karena hanya membawa sesuai dengan kadar jiwanya, maka hanya beberapa hari habis. Kalau kita paham ini, dan harus paham, kalau tidak, maka selamanya kita akan tertipu dalam bulan Ramadan. Menganggap telah hebat, telah banyak, tapi hakikatnya tetap kerdil dan sedikit. Sebab memang kita tidak mau memperbesar jiwa kita, tidak mau memperbesar jiwa kita. Perbesar jiwa, dan jiwa bisa diperbesar seluas-luasnya.
Tergantung kita bagaimana memperbesar. Dia bisa sebesar masjid ini, bisa sebesar gunung, bisa sebesar, bahkan bisa sebesar langit dan bumi. Tetapi kalau jiwa yang kerdil tetap akan kerdil. Sebelumnya Rasulullah Subhanahu wa taala menjelaskan kullu ya'malu ala syakilatihi. Sampaikan ya Muhammad, setiap orang akan bekerja, akan berbuat, akan bertindak, akan beramal ala syakilati, sesuai dengan apa yang sesyakal mirip dengan jiwanya. Ibnu Qayyim mengatakan, kalau jiwa kerdil pasti amalannya amalan kerdil. Kalau jiwa yang sempit pasti kerjanya kerja yang sempit. Kalau jiwa yang kotor pasti perbuatannya perbuatan kotor. Kalau jiwa besar pasti amalannya amalan besar. Kalau jiwa yang hebat pasti amalannya amalan yang hebat. Kalau jiwa yang bersih pasti amalannya amalan yang bersih. Kalau jiwa yang tinggi pasti ketinggian dan kemuliaan amalannya. Kenapa? Kullun, setiap orang ya'mal akan beramal ala syakilati, sesuai dengan yang sesyakal dengan dia. Tidak ada yang bisa keluar dari itu. Pasti seperti itu. Itu pasti seperti itu. Itu cara praktis mengukur kadar jiwa kita. Kita beramal, bekerja untuk dunia, untuk kedudukan, untuk harta benda, maka menunjukkan jiwa kita kerdil rendah. Dunia, harta benda, kerdil rendah, hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji, sholat semata karena Allah kan, cinta kepadanya kan, membesarkannya, mengagungkannya, takut kepadanya kan, ingin mendapatkan surganya, ingin selamat dari nerakanya kan, ingin mendapatkan keridhaannya atau yang lainnya kan. Kalau ini terwujud, maka apa? Menunjukkan jiwa yang besar. Dan bagaimanapun besarnya jiwa, di bulan Ramadan lah kita perbesar lagi, kita perhebat lagi, kita perluas lagi, kita jadikan lebih tinggi, lebih luas, lebih megah. Itulah sebenarnya hidup. Yang karena maha baiknya Sang Pencipta menghidupkan kita dengan syariat yang termulia, dengan Ramadan ini, untuk memperhebat hidup kita, untuk memperhindah hidup kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memperbesar jiwa? Jiwa diperbesar dengan sumbernya yang tak tertandingi, dengan kekuatannya yang tak tertandingi. Sebab inilah perkara yang terbesar, terluas yang pernah ada alam di alam semesta ini. Tidak ada yang lebih besar, lebih luas dari perkara ini. Ketika jiwa menerima la ilaha illallah, terima kalimat itu sejujur-jujurnya, sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya, maka dia akan membesar jiwa kita dengan sehebat-hebatnya, seluas-luasnya. Ada orang dengan ucapan la ilaha illallahnya, dosanya yang tercatat sebanyak 99 lembar catatan dosa. Yang satu lembar luasnya sejauh mata memandang, itu satu lembar. Dia punya 99 seperti itu. Dengan la ilaha illallahnya gugur semua ini. Tenggelam luasnya dosa ini, tenggelam dalam lubang yang lebih luas dari la ilaha illallah. Tapi ada juga orang yang berla ilaha illallah, sholat di belakang Nabi lagi, mendapatkan doa Nabi, bahkan berjihad, tapi tetap kerdil. Bahkan Allah menegaskan, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik berada pada neraka paling bawah, padahal bersyahadat. Lebih parah lagi orang Yahudi,
orang Nasara, mereka juga la ilaha illallah, tapi tidak bermanfaat, tetap kafir, rendah, hina dan dinah. Kalimat ini jamaah perlu kejujuran dalam mewujudkannya. Hanya dua. La ilaha, tolak semua yang disembah, dibesarkan, yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha, tolak, tidak ada yang paling kita cintai, tidak ada yang paling kita harapkan, tidak ada yang paling kita takuti kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah kepadanya seluruh ibadah. Allah yang paling dia cintai, betul-betul Allah yang paling dia cintai, Allah yang paling dia besarkan, Allah yang paling dia agungkan, Allah yang paling dia takuti. Pikirannya, jiwanya, hidup dan matinya seluruhnya hanya kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Terima ini, jiwa akan luas. Solat dengan ini, solat akan memperluas lagi. Berpuasa dengan ini, maka dia akan semakin luas, sehingga hasilnya akan semakin maksimal. Saat kita membaca Al-Quran lemah, capek, lesuh dan seterusnya, sebabnya la ilaha illallah melemah, berkurang. Berhenti membaca saat itu, baca la ilaha illallah, ulangi maknanya. Apa makna kalimat itu? Apa yang saya inginkan dengan bacaan? Muncul kembali, baca kembali, terisi kembali. Sebab bertambah luas, praktis sekali. Capek solat, kalau bacaannya imam panjang lagi, bisa lebih, bisa muncul pikiran kotor. Jangan deh, keluar deh, sebentar deh, ulur-ulur deh, dan seterusnya. Tenangkan diri, ingat kalimat ini, perhebat kalimat ini, urai maknanya, maka akan semakin luas. Demikianlah memperluas jiwa dengan la ilaha illallah. Dan ini jamaahnya, uraiannya, prosesnya adalah beragama dari awal sampai akhir. Ilmunya Al-Quran ayat pertama sampai ayat terakhir. Pedomannya adalah petunjuk Nabi SAW di awal sampai akhir. Tapi hasilnya akan maksimal di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini perluas jiwa dengan itu. Gimana lagi memperluas jiwa? Memperluas jiwa dengan memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Tidak ada yang membuat jiwa mengertil, mengecil, bahkan rusak kecuali dosa. Apakah dosa yang berhubungan dengan niat yang salah? Itu dosa yang mematikan betul. Ingin dipuji dalam amalannya, semata mengejar dunia dalam amalannya, itu menghancurkan hati. Itu dosa yang sangat busuk, menjijikkan. Jauhkan diri dari perkara itu, beristighfar. Bulan Ramadan momen yang sangat penting, sangat luar biasa untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan memperluas jiwa. Luas dengan sehebat-hebatnya, tergantung bagaimana kekuatan dari istighfar dan taubat. Terus la ilaha illallah juga sangat memiliki peranan, bahkan peranan yang terbesar dalam bertaubat dan beristighfar. Kembali lagi dia di sini. Dalam bertaubat, beristighfar, la ilaha illallah yang jadi penentunya. Tidak ada kalimat taubat lebih hebat dari ini. La ilaha illallah itu zikir, itu istighfar, itu amalan, itu doa. Cara yang ketiga, perluas jiwa dengan memperhebat hablum minallah, hablum minan nas.
Sehingga semakin meninggi jiwanya, semakin meluas jiwanya. Dan itu yang diinginkan. Semakin meluas, semakin meninggi. Sebab dia punya hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhubungkan. Kepada manusia, terhubungkan dengan benar di atas petunjuk Quran dan Sunnah. Ini jamaah akan sangat-sangat luar biasa dalam memperluas, meninggikan, memperhebat jiwa. Sehingga kita berada dalam bulan Ramadan, mengisinya dengan kehebatan apapun juga, tetap muat. Tetap muat. Nilai kita akhirnya adalah apa yang kita kumpul di dalam jiwa kita. Yang saat kita meninggal, jiwa yang terkumpul hebat luas inilah yang menjadi panggilan kita. Apa panggilannya? Orang-orang baik saat meninggal, mereka akan panggil dengan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan seterusnya. Wahai jiwa-jiwa mutmainnah, ini jiwa yang luas, jiwa yang hebat, itu dipanggil dengan panggilan itu. Terus di akhirat, di akhirat apa yang akan kita peroleh? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah dia tahu bagaimana ketika yang dikubur dibangkitkan? Wa hussila ma fis sudur, maka akan diperoleh ma fis sudur, apa yang terkumpul di dalam dada. Ini akan kita peroleh. Hablum minallah, seluruh amalan yang langsung terhubungkan dengan Allah. Hablum minannas, seluruh amalan yang langsung terhubungkan dengan manusia. Siapa yang terbaik di sini, maka dia terluas jiwanya. Yang seperti ini masuk di bulan Ramadan tidak akan puas, terus mengumpul seiring dengan mujahadahnya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara amalan itu adalah sholat, dahsyat tak tertanding. Di antara amalan itu berpuasa, meninggalkan sesuatu karena Allah, bahkan sesuatu yang haram, sesuatu yang halal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan dan minum halal ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebat luar biasa, memperluas jiwa dan sekaligus mengisi jiwa kita. Dan di antara amalan yang sangat menakjubkan memperluas jiwa adalah bersedekah, berbagi. Yang kita inginkan adalah bagaimana bersedekah, berbagi yang mempunyai nilai yang sangat luas. Bukan banyak sedikitnya, mungkin sedikit tetapi sangat luas. Itu diinginkan. Nabi SAW bersabda, "Sabaqa dirham mi'atu alfi dirham." Satu dirham mengalahkan 100.000 dirham. Satu dirham dia sedekahkan mengalahkan 100.000 dirham. Kalau kita jadikan satu dirham selembar uang merah, satu lembar uang merah bisa mengalahkan 100.000 lembar uang merah. 10 miliar. 1 miliar 1.000 juta. 1 miliar 1.000 juta. 10 kali 1.000 juta sedekah kalah dengan satu lembar uang merah. Kenapa? Ternyata Nabi menjelaskan orang ini hanya punya 2 dirham. Capeknya berbulan dia kerja hanya dapat 200.000. Tetap dia ikhlas keluarkan satu. Satu ini kekuatannya bisa mengalahkan 10 miliar. Ini yang kita inginkan. Mau luas jiwanya, keluarkan harta-harta yang bernilai seperti ini. Harta yang bernilai seperti ini. Dalam keikhlasan, dalam beratnya tetap ringan, sulitnya keadaan tetap ringan.
itu akan memperluas jiwa. Kuat betul, hebat betul dalam memperluas. Sehingga saat dia sholat, saat dia beramal, saat dia istighfar, saat dia membaca Al-Quran, itu tidak ada bosannya. Tidak ada bosannya. Sebab apa? Terlalu banyak yang mau diisi. Sebab dari bosan diantaranya, jiwanya sudah full. Full sudah. Orang semangat itu, orang semangat ketika jiwanya masih kering, belum ada isinya. Orang yang baru bertobat, habis bermaksiat, bertobat, itu apa? Kering jiwanya. Apapun yang dia lakukan, ringan. Sebab masih kering. Tapi kalau sudah lama, mulai. Jadi harus meluas itu jiwa. Di antara amalan yang sangat hebat memperluas jiwa adalah minta kepada pemilik jiwa yang membolak-balikkan jiwa untuk memperluasnya. Jiwa kita jamaah, hati kita hanya dipegang, dikuasai, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada-Nya supaya diperluas, dikokohkan, diperhebat, disempurnakan. Minimal baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agama. Apa artinya di atas agama? Perluas ya Allah, perhebat ya Allah, berdahsyat ya Allah, tinggikan ya Allah, muliakan ya Allah hati saya di atas agama. Semakin sering kita membaca, maka luar biasa. Dan di bulan Ramadan jamaah, ini satu amalan, bahkan satu-satunya amalan yang tak tertandingi. Satu-satunya amalan yang tak tertandingi. Kalau orang mau berlomba dalam baik pahala, perbanyak doa. Di bulan Ramadan doa mustajab. Yang paling hebat adalah yang paling banyak doanya, paling bersungguh-sungguh dalam berdoa, paling dahsyat doanya. Di antara amalan yang dengannya jiwa akan semakin luas adalah mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain. Kita baca ihdina siratal mustaqim. Beri kami hidayah, saya dan semua yang hadir. Bahkan semua di sekeliling saya, bahkan semua Goa, Makassar, Sulawesi, Indonesia, dunia, ikutkan seluruhnya muslimin dan muslimat. Bisa jiwa kita menginginkan itu? Bisa jiwa kita menginginkan itu? Kita betul-betul jujur menginginkan semuanya dapat hidayah? Itu saat berdoanya saja dengan cara seperti itu, jiwa langsung luas. Langsung luas itu jiwa. Belum lagi hasilnya. Belum lagi hasilnya. Doa seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu mustajabah dalam keadaan dia tidak tahu. Terus yang berdoa dapat apa? Dapat semisalnya. Dia mendapat paling banyak. Apalagi kalau yang dia doakan musuhnya, orang yang menggoliminya, dan seterusnya. Oh, itu akan semakin luas jiwanya. Dan terakhir, di antara amalan yang sangat indah dalam memperluas jiwa adalah pandai memberi maaf. Pandai memberi maaf. Ada orang berbuat zalim kepada kita, mengambil barang kita, mengambil harta kita, mengambil hak kita, kita justru balas dengan apa? Maaf. Lebih hebat lagi kalau dia justru yang mintakan ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Lebih hebat lagi dari itu kalau dia yang carikan uzur. Mungkin dia berbuat begini kepada saya karena ini, karena itu. Dia carikan uzurnya. Lebih hebat lagi, lebih luas lagi jiwa itu saat justru dia berbuat baik kepada orang yang menzalimi. Jadi jiwa akan semakin luas masuk di bulan Ramadan dengan nilai-nilai jiwa yang seperti ini. Inilah yang akan meraih pahala yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat pada Allah yang berjaya.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Apa yang harus kita isi ke dalam jiwa kita? Seluruh ilmu, seluruh hikmah yang kita dengar, kita baca melalui ayat-ayat Al-Quran. Ilmu dari ibadah, hikmah-hikmah dari ibadah yang kita pelajari, yang kita amalkan, kumpul di dalam diri. Apalagi yang terkumpul di dalam kecintaan kepada Allah, harapan hanya kepadanya, takut hanya kepadanya, keikhlasan dalam cinta, tidak kepada yang lain, keikhlasan dalam harapan, tidak kepada yang lain, keikhlasan dalam takut, tidak kepada yang lain. Kumpul. Apalagi yang dikumpul, lawannya tadi, sebab tidak akan mungkin terwujud itu tanpa lawan. Kalau memang betul-betul sangat mencintai Allah, maka kumpul sangat membenci semua disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau betul-betul semakin hebat harapannya hanya kepada Allah, maka munculkan semakin membenci mengharap kepada siapapun juga, semakin jauh dari harapan kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terkumpul. Sehingga cintanya betul-betul hanya kepada Allah dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bencinya terhadap semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benci. Yang ini jamaah pengumpul yang terbaik. Dia akan meraih kedudukan kesempurnaan iman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa aqani lillah wa mana'a lillah faqad istakmala iman." Siapa yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, dua. Memberi karena Allah, tidak mau memberi, tidak mau mendukung juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad istakmala iman, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Dan teruslah berdoa, beristighfar, berzikir, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat dan seterusnya. Sebab nilai-nilai amalan ini adalah nilai-nilai amalan yang tiada habisnya, tiada batasnya, bisa dilakukan setiap saat. Itu yang terkumpul di dalam jiwa. Yang akhirnya jamaah, saat jiwa betul-betul di atas kebaikan, di atas ketenangan, di atas kedamaian, maka jiwa itu akan pandai bersyukur hanya kepada Allah dan bersabar dalam menghadapi apapun ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang terus akan merasakan kebahagiaan hidup di bumi sampai malakul maut datang menjemputnya dan dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, serta diulangi panggilan ini saat mereka dipanggil masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Semoga bermanfaat. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum atarzuqana ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa qalban khashi'an wa da'watan mustajabah wa rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta bi ibadika fitnah fakhbirna ghaira mahdudin. Allahumma inna nas'aluka hubban wa hubba man yuhibbu wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik innaka antas sami'ul 'alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.